Shalom kemarin, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Semoga keluarga kalian juga senantiasa diberkati dan sehat-sehat saja. Kembali kita bertemu di dalam mata kuliah agama Katolik. Tema kita hari ini adalah perkawinan menurut Gereja Katolik. Tema ini akan cukup berat dan padat, saya harap kalian dapat mengikuti dengan baik. Dalam gereja ada 3 bentuk hidup. Cara hidup yang pertama itu adalah hidup berkeluarga. Umumnya, orang akan terpanggil untuk hidup berkeluarga. Namun ada juga sebagian yang tertarik untuk menjadi religius, dipanggil untuk menjadi imam, diakon, atau biarawan-biarawati. Lalu ada juga yang memilih untuk hidup selibat, tetapi tidak mengikatkan diri pada keuskupan manapun, pada biara manapun. Mereka tetap hidup di luar, dalam tanda kutip di luar ya. Artinya tetap hidup seperti awam biasa, bekerja, entah sebagai pegawai, pengusaha, atau penyedia jasa. Namun, mereka memilih untuk tidak menikah sehingga mereka bisa punya banyak waktu juga untuk melayani Tuhan. Nah, semakin banyak ini orang-orang yang terpanggil seperti ini. Mudah-mudahan panggilan ini juga semakin jelas. Karena jangan lupa, para rasul dan banyak para murid Yesus yang pertama, itu mereka adalah awam, artinya mereka tidak terikat pada biara. Karena pada itu belum ada biara. Mereka tidak terikat pada institusi biara manapun, mereka tidak terikat pada diosesan manapun. Mereka itu sebagai awam, tapi juga merasul, tapi juga melayani. Mereka ini tetap bekerja. Misalnya Paulus. Paulus itu adalah awam yang selibat. Mengapa saya katakan dia awam yang selibat? Tapi sekaligus rasul ya. Ya karena dia itu juga dia pernah mengatakan, aku masih bekerja untuk memenuhi kehidupanku sendiri supaya aku tidak menjadi beban bagi kalian. Dan dia punya profesi pembuat tenda. Dia tetap profesional, dia membuat tenda, kemah, lalu dijual. Namun di lain pihak, dia itu tidak menikah. Sehingga dia bisa konsentrasi lebih untuk pelayanan, untuk menjadi rasul, untuk mewartakan Injil kemana-mana. Jangan takut kalau kalian memang dipanggil untuk hidup seperti ini. Namun fokus kita hari ini kita akan lebih banyak berbicara tentang hidup berkeluarga atau perkawinan. Hidup berkeluarga itu suatu panggilan. Kalian yang misalnya tertarik kepada lawan jenis, lalu ketika melihat ada keluarga bahagia, kok pengen ya seperti itu? Nah, kalian itu terpanggil untuk hidup berkeluarga. Kebanyakan orang memang akan terpanggil untuk hidup berkeluarga. Suatu hidup panggilan yang luar biasa indahnya ini. Tuhan memang menciptakan kita manusia untuk bersekutu. Karena Allah di situ menyebut dirinya dengan kita. Marilah kita. Coba kalian nanti baca ya. Marilah kita menjadikan manusia berdasarkan gambar dan rupa kita. Maka dikatakan di situ, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupanya, diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dia di sini sama dengan mereka. Dia di sini bukan cuma laki-laki, bukan cuma perempuan, tapi laki-laki dan perempuan. Dari awal, Tuhan menciptakan manusia sebagai persekutuan, laki-laki dan perempuan. Tuhan mengatakan juga, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi dari awal, panggilan untuk hidup berkeluarga itu sudah menjadi konsekuensi yang mengalir dari penciptaan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian bab 2 ayat 18, ini suatu versi kisah penciptaan manusia yang lain. Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi ini senada, tidak bertentangan dengan kisah penciptaan yang pertama. Ketika laki-laki dan perempuan diciptakan pada saat yang bersamaan. Dikatakan Allah membuat manusia itu tertidur, lalu dia ambil tulang rusuknya satu, lalu dari situ dia bangun perempuan. Dan ketika Allah menghantar ciptaannya ini kepada Adam, waduh inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku. Dan Adam menamai dia sebagai perempuan. Lalu penulis kitab Kejadian memberi catatan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Lihat di sini, meninggalkan. Jadi tidak ada lagi hubungan yang sama sebenarnya ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan memilih untuk menikah. Dan pada saat mereka menikah, begitu saat mereka menikah, disitulah mereka meninggalkan ayahnya dan ibunya. Tapi itu bukan berarti meninggalkan untuk seterusnya. Hubungan baik antara mereka dengan orang tua mereka tetap dijaga. Hanya meninggalkan di sini mau menekankan faktor bahwa anak
mereka ini bukan lagi sama seperti dulu. Misalnya Amelia, bukan lagi Amelia, tapi Amelia dan Jonah misalnya. Amelia dan Jonah sudah menjadi satu. Sehingga baik orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan tidak bisa lagi melihat anak mereka sebagai si Jonah atau Amelia. Tapi Jonah dan Amelia, keluarga Jonah dan Amelia. Mereka sudah menjadi satu, tidak lagi dua. Yesus pun mengatakan, mengutip persis sama dari kitab Kejadian itu, bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Jadi di sini ada dua ekstrim. Ekstrim yang pertama yang tadi saya katakan itu, putus hubungan dengan orang tua. Tidak. Jangan lupa, hormati ayah dan ibumu itu tetap menjadi perintah keempat. Itu tidak berubah. Ayah dari istrimu misalnya, itu adalah ayahmu juga. Karena kamu sudah menjadi satu dengan istrimu. Orang tua dari pasangan itu juga sekaligus adalah menjadi orang tuamu sendiri. Lalu ekstrim yang kedua yang sering terjadi juga menjadi masalah yang dari dulu hingga saat ini juga masih ada. Yaitu orang tua tidak mau melepaskan anaknya. Tetap mengikat anaknya dan menganggap anaknya itu, misalnya Jonah tetap Jonah. Kamu tidak bisa lagi misalnya sebagai seorang orang tua, baik itu sebagai ayah maupun ibu, lalu kemudian engkau menganggap bahwa anakmu setelah menikah tetap sama. Tidak. Anakmu itu bukan lagi si Jonah, tapi Amelia dan Jonah itu. Yesus mengutip persis dari kitab Kejadian tentang manusia laki-laki yang meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istri menjadi satu daging untuk menunjukkan bahwa perkawinan itu tidak lagi bisa diceraikan. Karena mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Sehingga mengalir dari konsekuensi itu bahwa mereka tidak lagi dua, melainkan satu, mereka tidak bisa lagi diceraikan. Karena perkawinan itu adalah persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra. Karena persekutuan itu merupakan salah satu sifat Allah yang kemudian diturunkan kepada manusia sebagai gambar dan rupanya. Itu lagi katakan di situ mengapa bahwa Allah lah yang mempersatukan manusia di dalam perkawinan. Karena dia memang menciptakan manusia untuk bersekutu. Dalam hal ini, Allah sendirilah yang menciptakan perkawinan. Perkawinan itu merupakan suatu konsekuensi hakiki dari penciptaan manusia sebagai gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan yang ditetapkan dari semula untuk hidup bersekutu. Perlu kita benar-benar perhatikan di sini, yang menjadi gambar dan rupa Allah itu adalah laki-laki dan perempuan, sehingga panggilan untuk perkawinan itu sudah ada, sudah terletak dalam kodrat laki-laki dan perempuan. Itu bisa tampak jelas sekali misalnya di dalam anatomi, di dalam fisik, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi itu lebih dari sekedar perbedaan fisik. Laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan, berbeda sekali. Namun ketika mereka bersatu, mereka membentuk manusia sebagai ciptaan Allah yang amat baik, yang merupakan gambar dan rupa Allah sendiri. Keselamatan pribadi maupun masyarakat manusiawi dan Kristiani di sini dikatakan oleh katekismus erat berhubungan dengan kesejahteraan rukun, perkawinan, dan keluarga. Karena keluarga itu adalah sel terkecil dari masyarakat. Sehingga kalau keluarga itu sejahtera, keluarga itu rukun, keluarga itu damai, maka masyarakat itu otomatis juga akan baik. Masyarakat itu juga akan menjadi damai. Masyarakat itu juga akan mengarah kepada kebaikan. Sehingga keselamatan tidak jauh dari masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga yang baik, yang rukun, yang damai, yang saling mengasihi. Demikian juga gereja, masyarakat Kristiani dalam hal ini terbentuk dari apa? Sel-sel yang terkecil, yaitu keluarga. Umat Kristiani yang berkeluarga. Sehingga kalau keluarga Kristiani itu baik, dekat dengan Tuhan, saling mengasihi, otomatis gereja sebagai suatu keseluruhan pun akan lebih dekat kepada keselamatan.
Laki-laki dan perempuan itu berjanji untuk membentuk suatu persekutuan. Kata perjanjian di sini ini memiliki arti kesepakatan. Nanti akan kita lihat bahwa salah satu syarat perkawinan yang sah itu adalah kesepakatan antara suami dan istri. Membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada ini 3 tujuan perkawinan, yaitu kesejahteraan suami istri, kelahiran, dan pendidikan anak. Perlu diketahui di sini bahwa ketiga tujuan ini bukan harus ada bersama. Ada satu saja yang utama, yaitu kesejahteraan suami istri. Kalau itu tercapai, tujuan perkawinan sudah tercapai. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa tujuan perkawinan itu harus mencakup ketiganya. Misalnya kelahiran. Apakah orang yang tidak punya anak tidak bisa mencapai tujuan perkawinan Katolik? Tidak. Selama kesejahteraan suami istri itu tercapai, yaitu kebahagiaan antara mereka, itu sudah cukup. Sifat-sifat hakiki perkawinan, dalam hal ini perkawinan Katolik, nanti akan kita lihat, yang secara mutlak mempunyai sifat monogam dan tak terceraikan, itu adalah perkawinan Katolik sakramental. Monogami ini sebenarnya suatu konsekuensi yang logis dari tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk mencintai. Kalau kalian tidak bisa mencintai satu saja, artinya kalau cinta kalian terbagi, otomatis itu tidak bisa lagi penuh. Kapan perkawinan itu dianggap sah oleh gereja Katolik? Ketika dua orang yang non-Katolik itu menikah, dianggap sah oleh gereja Katolik apabila itu disahkan oleh hukum negara, hukum sipil misalnya. Lalu terjadi tanpa paksaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada kesepakatan tanpa paksaan di antara mereka, dan kemudian disempurnakan dengan persetubuhan. Kapan perkawinan beda agama itu sah secara Katolik? Tadi itu perkawinan antara dua orang non-Katolik. Sekarang kalau salah satunya itu adalah Katolik, bagaimana? Harus juga ada kesepakatan tanpa paksaan antara mereka berdua, antara si calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Lalu perlu disahkan di dalam pemberkatan pernikahan setelah melalui proses penyelidikan kanonik di paroki dan ada dispensasi dari uskup. Nanti akan kita lihat bagaimana proses yang lebih spesifik, lebih rinci tentang perkawinan campur beda agama. Lalu juga sah apabila itu disempurnakan dengan persetubuhan. Mengapa persetubuhan di sini ini ditekankan? Karena manusia itu diciptakan untuk bersekutu bukan hanya secara rohani, tetapi juga persetubuhan. Hubungan seks antara suami dan istri itu sebenarnya hal yang amat suci. Bayangkan aja kalau sekiranya itu manusia diciptakan tanpa nafsu atau tanpa keinginan untuk melakukan hubungan seks. Dalam sekejap manusia akan punah. Karena itu hubungan seks itu merupakan bagian hakiki dari perkawinan. Dan perkawinan itu disebut sakramen itu kapan? Apabila terjadi antara dua orang yang dibaptis. Kalau tadi itu salah satu dibaptis, itu bukan sakramen. Tapi kalau dua orang yang dibaptis menikah, entah itu Katolik dengan Katolik atau Katolik dengan dari gereja Kristen yang lain, disebut sakramen. Tapi harus juga diikuti kesepakatan tanpa paksaan seperti tadi dan bebas halangan. Lalu ada aspek ratum yang harus dipenuhi di sini. Ratum ini artinya apa? Ratum ini artinya peribadatan resmi di dalam gereja Katolik. Semuanya itu harus dilengkapi. Misalnya pelayannya itu harus minimal diakon atau imam atau uskup. Lalu ada saksinya. Perlu juga ada di dalamnya misalnya persiapan berupa kursus perkawinan, penyelidikan kanonik. Kalau itu semua diikuti, disahkan di dalam suatu misa atau di dalam suatu pemberkatan perkawinan, itu menjadi sah secara ratum. Disempurnakan lagi juga dengan persetubuhan. Hanya perkawinan sakramen yang mutlak monogam dan tak terceraikan. Pernikahan beda agama ada kemungkinan untuk diputuskan sejauh melihat kondisi-kondisi tertentu yang sangat ketat yang harus diikuti. Pernikahan beda gereja. Perhatikan kata terakhir di sini. Rupanya perkawinan beda gereja itu pada prinsipnya itu dilarang. Perkawinan antara satu yang orangnya Katolik
dan yang non-Katolik itu sebenarnya dilarang. Namun, itu bisa terjadi, bisa disahkan kalau ada izin khusus. Izin yang jelas dari otoritas yang berwenang. Siapa yang mengizinkan ini? Izin semacam itu dapat diberikan oleh ordinaris wilayah. Ordinaris wilayah ini siapa? Umumnya adalah uskup atau orang-orang lain yang ditunjuk oleh tahta suci sebagai ordinaris di tempatnya di keuskupan setempat. Diberikan jika ada alasan yang wajar dan masuk akal. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Pertama, pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman, serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Itu untuk pihak Katolik. Itu perlu menyatakan kesediaan dalam hal ini. Tidak meninggalkan iman dan harus bersuara sekuat tenaga agar anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Lalu bagi mereka yang bukan dari Katolik, dari gereja lain, hendaknya mereka diberitahu pada waktunya sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban dari pihak Katolik yang disebutkan di nomor 1 tadi di atas. Lalu kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. Nah, praktisnya bagaimana? Praktisnya biasanya orang yang diberi dispensasi atau izin untuk menikah beda gereja ini diwajibkan untuk mengikuti kursus persiapan perkawinan. Lalu ini bagaimana? Kalau ada yang ingin menikah beda agama. Yang dimaksud beda agama di sini perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis. Perhatikan di sini adalah tidak sah. Tidak sah. Dan halangan itu janganlah diberikan dispensasi kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kanon 1125 dan 1126 yang ini. 1125. Jadi perlu ada izin khusus sekali. Apakah itu bisa disahkan antara salah seorang mempelainya Katolik, yang satu lagi bukan? Boleh nggak? Sah nggak? Bisa nggak disahkan? Boleh. Tetapi harus melalui proses penyelidikan kanonik di paroki dan ada ini penting. Dispensasi dari uskup. Bisa terjadi. Lalu kita berbicara tentang perceraian, pemutusan hubungan nikah, dan pembatalan perkawinan. Pernikahan sakramental antara dua orang yang dibaptis dan terjadi ratum et consumatum tidak terceraikan kecuali oleh kematian. Itu jelas. Perkawinan yang ratum tapi tanpa melalui persetubuhan itu bisa terjadi. Misalnya salah satu mempelainya itu setelah menikah dia menolak untuk melakukan hubungan seks, itu dapat diputuskan karena dalam hal ini tidak memenuhi syarat ratum et consumatum sebagai perkawinan yang sah. Itu dapat diputuskan dengan izin atau anulasi dari tahta suci oleh permintaan salah satu pasangan. Kita lihat, bandingkan kanon 1142. Lalu kita nanti akan lihat privilegium Paulinum itu apa dan soal pembatalan perkawinan. Apa itu privilegium Paulinum? Ini berkaitan dengan pemutusan hubungan nikah. Perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang tak dibaptis, diputus berdasarkan privilegium Paulinum demi iman orang yang menerima baptis oleh kenyataan bahwa pihak yang telah dibaptis tersebut melangsungkan perkawinan baru asalkan pihak yang tak dibaptis pergi. Apabila itu terjadi, ada perkawinan yang sah secara sipil sekalipun antara dua orang yang tidak dibaptis. Lalu kemudian mereka itu bercerai, yang satu pergi. Pihak yang tidak dibaptis pergi. Lalu yang tinggal yang satu ini kemudian mau dibaptis. Nah, setelah dibaptis dia mau menikah lagi dengan orang Katolik. Itu boleh asalkan diputus, artinya dinyatakan putus oleh gereja. Jadi kalau ada orang dari agama lain kemudian dia itu menjadi Katolik, lalu dia ingin menikah secara Katolik dengan orang Katolik, itu dimungkinkan. Dengan apa? Privilegium Paulinum. Sekarang kita berbicara tentang kemungkinan pembatalan perkawinan atau anulasi. Jadi ada yang pemutusan hubungan nikah, ada istilah pembatalan perkawinan. Kapan ini terjadi? Untuk itu kita pertama perlu melihat ada 3 syarat dasar supaya suatu perkawinan itu sah secara kanonik. Jadi kalau ada 3 syarat ini tidak dipenuhi, berarti perkawinan itu tidak sah. Perkawinan itu tidak pernah ada.
Jadi dengan demikian itu bisa dianulasi, artinya dianggap tidak pernah ada. Nah, kita melihat 3 syarat ini harus terpenuhi supaya sah. Salah satunya saja tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah. Pertama, perkawinan itu harus terjadi berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan tanpa paksaan, tanpa cacat mendasar untuk melaksanakan perkawinan. Lalu yang kedua, dilaksanakan antara seorang laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki dan laki-laki, sah nggak? Tidak. Dilaksanakan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai kemampuan legitim, artinya bebas dari halangan. Bebas dari halangan yang menggagalkan dari hukum ilahi maupun hukum positif, gerejawi dan sipil di sini. Lalu ketiga, perkawinan itu dianggap sah apabila secara publik dilaksanakan dengan tata peneguhan yang diwajibkan hukum, yakni sebagaimana dituntut oleh hukum gereja atau negara. Kalau hukum-hukum lain selain hukum gereja dan hukum negara sah nggak? Tidak sah. Nanti akan kita lihat hukum adat sah nggak? Tidak sah. Tidak diakui. Apabila tidak diakui oleh negara, itu tidak sah secara Katolik. Artinya itu bisa dibatalkan. Jika ketiga syarat tersebut tidak pernah dipenuhi, pernikahan itu tidak valid dan karenanya dapat dibatalkan. Jadi di sini bukan perceraian ya. Bisa apabila ada 2 orang itu sudah menikah, tapi menikahnya itu tidak tercatat secara sipil, itu ya tidak sah untuk memaksa pasangannya untuk menikah. Itu juga tidak sah. Lalu ada juga halangan-halangan yang membatalkan, akan kita lihat kemudian. 3 hal yang dapat membatalkan perkawinan. Pertama, karena cacat dalam kesepakatan perkawinan, karena ada kasus halangan yang menggagalkan, lalu karena adanya cacat atau ketiadaan tata peneguhan kanonik, dalam hal ini hukum sipil atau hukum gereja. Cacat kesepakatan itu misalnya ya jelas menikah di bawah paksaan. Paksaan itu bisa macam-macam. Ancaman, kalau kamu tidak menikah dengan saya akan bunuh diri misalnya. Apabila kamu tidak menikah dengan saya akan menghancurkan keluargamu misalnya. Bisa juga karena alasan finansial. Kamu hutangmu banyak kepada saya. Kalau kamu mau menikah dengan saya, itu hutangmu itu akan saya anggap tidak ada semuanya. Jadi dipaksa karena alasan finansial ekonomi. Bisa jadi menikah di bawah paksaan. Atau juga karena orang tuanya memaksa dia untuk menikah dengan calon suaminya itu. Kalau itu bisa dibuktikan, pernikahan itu bisa dibatalkan. Karena itu cacat kesepakatan. Lalu ini juga ada 12 alasan atau halangan yang dapat menyatakan suatu perkawinan itu batal dengan sendirinya karena ada halangan. Ketika menikah itu ternyata ada masalah, ada halangan, dan itu diketahui setelah pernikahan itu terjadi. Nah, ini bisa dibatalkan. Misalnya halangan umur, lalu halangan impotensi, tidak bisa melakukan hubungan seks. Ini juga bisa membatalkan. Halangan ikatan nikah sebelumnya yang sudah sah secara sipil, tidak bebas karena dia pernah menikah sebelumnya. Itu tidak bisa menikah. Ketika dia menikah dengan orang lain, sebelumnya dia sudah menikah, pernikahan kedua ini batal dengan sendirinya. Lalu halangan tahbisan suci. Apabila seorang mantan imam atau diakon kemudian mau menikah, itu dia harus memperoleh dulu izin dari tahta suci yang disebut laisasinya. Apabila sudah mendapatkan laisasi, dia baru boleh menikah secara sah di dalam gereja Katolik. Apabila dia menikah tanpa melalui proses izin dari tahta suci, pernikahan itu batal dengan sendirinya, tidak sah. Lalu halangan kaul religius, ada biara-biara tertentu yang kaulnya sudah diakui sebagai kaul publik. Misalnya tarekat-tarekat tingkat kepausan, mereka memiliki kaul publik yang terikat sama. Mereka itu ikatannya itu sama seperti ikatan tahbisan. Karena itu harus mendapatkan juga dispensasi dari tahta suci. Kalau itu tarekat pontifikal, kalau itu tarekat episkopal atau tarekat diosesan, itu mereka cukup mendapatkan dispensasi dari uskup. Lalu berikutnya ini adalah halangan kejahatan. Ini halangan yang sangat spesifik. Saya beri contoh di sini. Misalnya si A dan si B ini sudah menikah, suami dan istri. Mereka tidak boleh diceraikan kecuali oleh kematian. Lalu datanglah si C. Nah, si C ini naksir sama si B. Ternyata si B itu juga jatuh cinta. Pucuk dicinta ulam tiba. Lalu karena mereka berdua ini ingin menikah secara sah, mereka kong kali kong membunuh si A. Sehingga si B ini bebas. Artinya tidak lagi punya suami. Nah, kalau ini ketahuan, mereka itu melakukan ini, tindakan kejahatan seperti ini.
halangan nikah mereka itu jelas. Si B tidak bisa menikah dengan si C. Ketika mereka menikah, pernikahan itu dianggap tidak sah, batal dengan sendirinya. Lalu halangan hubungan darah ini cukup pelik untuk dijelaskan. Cukup diketahui kalau ayah tidak boleh menikah dengan anak atau dengan cucunya, atau sampai garis keturunan lurus. Misalnya sampai cicitnya, kakek itu nggak bisa menikah dengan cucunya, kakek buyut tidak bisa menikah dengan cicitnya. Dan pernikahan antara sepupu atau paman dengan keponakan itu juga dilarang, itu juga menjadi halangan. Nah, dalam gereja Katolik, pernikahan sepupu itu merupakan halangan nikah, sehingga batal dengan sendirinya. Itu artinya halangan hubungan darah. Lalu halangan hubungan semenda di sini maksudnya ini ada hubungan keluarga karena perkawinan. Jadi misalnya mertua itu punya menantu, lalu anaknya itu meninggal sehingga menantunya menjadi janda. Mertua ini tidak boleh menikah dengan menantunya. Sama juga misalnya suami, dia punya saudara-saudara kandung, lalu kemudian istrinya meninggal. Dia tidak boleh menikah dengan saudara-saudari kandung dari istrinya, karena mereka sudah terikat dengan hubungan semenda ini. Berikutnya itu adalah halangan kelayakan publik. Kalau misalnya si A dan si B itu sudah lama kumpul kebo, jadi mereka itu sudah diketahui ramailah bahwa mereka itu melakukan hubungan perzinahan di luar nikah. Jadi sudah menjadi rahasia publik. Lalu si A mau menikah dengan si C, sementara dia pernah tinggal lama kumpul kebo dengan si B. Pernikahan si A dan si C yang dilakukan tanpa mengungkapkan secara jujur hubungan A dengan B sebelumnya, itu merupakan halangan. Sehingga ketika A dan si C itu menikah, itu menjadi halangan pernikahan dan bisa mengakibatkan perkawinan itu batal. Lalu halangan pertalian hukum. Ini sederhananya adalah halangan karena adopsi. Jadi misalnya seorang laki-laki mengadopsi seorang gadis sebagai anaknya. Nah itu karena adopsi itu dia tidak bisa menikahi anak adopsinya. Demikian juga kalau misalnya anak adopsinya itu menikah, lalu kemudian anak adopsinya itu meninggal, janda atau duda dari si anak adopsi ini tidak bisa menikah dengan bapak tirinya atau ibu tirinya, tidak bisa karena ada halangan pertalian hukum. Lalu berikut halangan beda agama sudah dijelaskan tadi dan halangan beda gereja. Lalu tentang nikah adat secara khusus, apa yang harus kita ketahui tentang nikah adat? Nikah adat itu pada prinsipnya tidak sah karena itu perlu konvalidasi. Di sini kita selalu menyebutnya itu sebagai nikah rehab. Nikah rehab itu bukan nikah rehab. Nikah rehab itu seolah-olah ada pernikahan sebelumnya lalu direhabilitasi, diperbaiki. Tidak pernah ada pernikahan sebelumnya. Karena pernikahan itu tidak sah, makanya itu batal dengan sendirinya. Itu perlu konvalidasi, peresmian, perkawinan yang sah. Di sini dilakukan pada saat mereka itu dinikahkan di gereja dalam tata cara perayaan gereja. Nah, makanya sebelumnya itu mereka perlu ngaku dosa biasanya. Kalau nikah sipil berarti itu sudah ada, kita lihat kembali Kanon 105. Secara publik dilaksanakan, poin ketiga ya, secara publik dilaksanakan dengan tata penangguhan yang diwajibkan hukum, yakni sebagaimana dituntut oleh hukum gereja atau negara. Kalau itu mereka sudah nikah secara sipil, itu dianggap sah, sehingga itu menjadi halangan kalau mereka mau misalnya menikah dengan orang lain. Tapi selama itu nikah adat dan bisa dibuktikan itu hanya nikah adat, itu bisa terjadi. Dan ada kasus ketika orang yang nikah adat itu kemudian bahkan pernah beberapa kali nikah adat, lalu kalau mereka itu sebelum mau menikah secara resmi di dalam gereja, mereka mesti menunjukkan komitmen untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan istri-istri dalam tanda kutip pernikahan adat sebelumnya. Jadi dari sekian banyak istrinya, dia harus memilih satu sebagai yang akan dinikahkan secara resmi dalam gereja, dan mereka inilah yang akan menjadi pasangan sah secara sakramental yang tidak terceraikan. Setelah itu, kalau mereka sudah melakukan pernikahan resmi di gereja, lalu disempurnakan dengan persetubuhan setelah itu, ya mereka tidak lagi bisa terceraikan. Itulah yang dianggap perkawinan yang sah, sehingga mereka tidak bisa lagi cerai lalu menikah lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan memberkati.